Bank Indonesia (BI) bersama People's Bank of China (PBOC) resmi memulai uji coba sistem pembayaran lintas batas dengan menggunakan QR Code Indonesian Standard (QRIS). Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kerja sama keuangan Indonesia-Tiongkok sekaligus mendukung percepatan digitalisasi sistem pembayaran di kawasan Asia. Dalam mekanisme uji coba ini, QR Code QRIS milik Indonesia akan diintegrasikan dengan sistem pembayaran yang berlaku di China. Dengan begitu, wisatawan, pelaku usaha maupun masyarakat yang bertransaksi lintas negara tidak lagi harus bergantung pada penukaran mata uang atau penggunaan kartu internasional. Gubernur Bank Indonesia menjelaskan, interkoneksi ini akan menjadi tonggak penting bagi Indonesia dalam memperluas ekosistem pembayaran digital ke ranah global. Menurutnya, langkah ini bukan hanya mempermudah transaksi, tetapi juga bisa menjadi katalisator bagi peningkatan perdagangan dan pariwisata kedua negara. Untuk mendukung kelancaran uji coba, BI menggandeng Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Union Pay International (UPI) dari Tiongkok, serta sejumlah penyelenggara sistem pembayaran dari kedua negara. Dengan keterlibatan berbagai pihak, ekosistem pembayaran lintas batas diharapkan bisa berjalan lebih inklusif, aman, dan efisien. Deputi Gubernur BI, Filianing Sihendarta, menegaskan bahwa kerjasama ini dilaksanakan secara bertahap sesuai kebutuhan. Kami pastikan setiap tahap uji coba dilakukan dengan hati-hati. Kerjasama dengan Tiongkok berjalan secukupnya dengan fokus pada aspek keamanan dan keberlanjutan, ujarnya. Langkah Indonesia melakukan uji coba QRIS di Tiongkok bukanlah yang pertama. Sebelumnya, Bank Indonesia telah memperluas jangkauan QRIS ke Jepang, tepat pada peringatan HUT RI ke-80. Momen itu menjadi sejarah tersendiri karena untuk pertama kalinya QRIS digunakan secara resmi di luar kawasan ASEAN. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena 6 tahun ini QRIS, satu-satunya alat pembayaran di Indonesia, telah menyelamatkan Indonesia dari COVID. Dengan QRIS sekarang hampir 60 juta pengguna QRIS sudah menggunakan. Dengan QRIS kita mensejahterakan rakyat karena hampir 40 juta UMKM kita, mikro kita menggunakan QRIS. Yang harus kita syukuri, 6 tahun yang lalu hari ini di tempat ini kita memproklamasikan QRIS, satu-satunya alat pembayaran Indonesia, dan kita harus bersyukur. Insya Allah kita memproklamasikan QRIS bisa dipakai di Jepang, dan juga kita memproklamasikan untuk uji coba QRIS di Tiongkok. Tidak hanya Tiongkok, tapi juga QR Tiongkok bisa dipakai di Indonesia. Itu yang kita proklamasikan. Tidak hanya Jepang, Tiongkok, insya Allah mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga QRIS juga tersambungkan dengan India, dengan Saudi Arabia, dan juga negara-negara lain. Buktinya bahwa QR Indonesian Standard menggunakan standar global IMV Code yang diadopsi di Indonesia, dan juga cross border QRIS tidak hanya sebagai simbol kedaulatan rakyat, mensejahterakan rakyat, juga terus ke dunia. 4 negara di ASEAN dan insya Allah juga negara ASEAN lain. Kami memproklamasikan QRIS bisa dipakai di Jepang dan memfinalkan sandboxing QRIS Indonesia dengan Tiongkok. Bisa dipakai di Jepang dan Tiongkok mulai 17 Agustus 2025. Yaps, inisiatif Bank Indonesia buat nyambungin sistem pembayaran kita ke luar negeri ini terus diperluas sobat. Berkat kerjasama sistem pembayaran antar negara, transaksi lintas batas kini jadi lebih mudah. Dengan QRIS antar negara, sobat bisa belanja atau bayar-bayar di Jepang dan Tiongkok menggunakan aplikasi pembayaran Indonesia. Begitupun sebaliknya, jadi lebih praktis kan buat semua. Bayangin deh, mau beli ramen di Tokyo, tinggal scan. Mau bubble tea di Shanghai, tinggal scan. Gak perlu repot tukar uang yen atau yuan lagi deh. Oh iya, sekarang Sobat Tuh udah bisa transaksi pakai QRIS di beberapa negara seperti Thailand,
Malaysia dan Singapura loh. Kris antar negara itu bukan cuma soal teknologi, tapi ini juga soal bikin hidup kita jadi lebih mudah. Dampaknya nggak cuma buat traveler, tapi juga menguntungkan para pelaku usaha lokal. Sobat udah ada yang pernah transaksi pakai kris di luar negeri? Komen yuk! Friends, QRIS kini tembus di Jepang. Mulai Agustus 2025, wisatawan Indonesia bisa belanja di negeri Sakura cukup pakai QRIS dari ponsel. Bank Indonesia resmi memperluas kerjasama sistem pembayaran lintas negara dengan Jepang. Lewat kolaborasi dengan Japan Payment Service Association, transaksi menggunakan QR Code Indonesia kini bisa dipakai di berbagai merchant Jepang yang sudah mendukung. Artinya, pengguna dompet digital seperti Dana, OVO, GoPay, ShopeePay, dan aplikasi bank yang mendukung QRIS bisa langsung scan kode QR lokal tanpa perlu tukar uang tunai atau kartu internasional. QRIS lintas negara sebelumnya sudah bisa digunakan di Thailand, Malaysia, dan Singapura. Masuknya Jepang jadi langkah besar mempermudah transaksi wisatawan Indonesia di luar negeri. Cukup scan QRIS, bayar langsung, dan nikmati praktisnya transaksi lintas negara dari genggaman. Hasil bikin Washington resah. Belakangan ini, metode pembayaran kris atau Quick Response Code Indonesian Standard lagi rame nih. Kris mungkin kelihatannya cuman kayak stiker kecil yang ditempel di warung bakso atau tukang es buah. Tapi siapa sangka di balik kesederhanaannya, sistem pembayaran ini bikin Washington gerah. Diluncurkan pada 2019 oleh Bank Indonesia, kris bukan hanya memudahkan pembayaran tanpa tunai, tapi juga membawa misi besar, yakni kedaulatan ekonomi. Dengan kris, pedagang kaki lima bisa terkoneksi dengan sistem keuangan digital tanpa butuh mesin mahal. Di medsos pun banyak turis-turis dari Malaysia misalnya ngasih testimoni positif tentang kris karena saking praktisnya. Bahkan YouTuber luar negeri juga pada mengapresiasi kehebatan sistem ini. Karena nggak cuma jago kandang, kris saat ini sudah bisa dipakai di Malaysia, Singapura, dan Thailand. Bahkan dalam waktu dekat, negara-negara Asia lain seperti Jepang, Korea Selatan, India, hingga Arab Saudi juga katanya bakal segera terhubung. Inilah yang kemudian bikin Amerika Serikat ketar-ketir. Karena transaksi lintas negara kini bisa pakai rupiah dan nggak perlu dolar. Ini jelas jadi ancaman buat dominasi dolar dan perusahaan raksasa seperti Visa dan Mastercard. Makanya nggak heran, dalam laporan perdagangan resminya, Amerika Serikat menyebut kris sebagai penghalang. Padahal kris bukan dibuat untuk menutup diri. Justru inilah bentuk diplomasi ekonomi modern yang tenang, efisien, tapi berdampak global. Kris bukan sekedar alat bayar, ia adalah pernyataan bahwa Indonesia bisa berdiri di atas kaki sendiri dengan cara yang strategis. Kalau tanggapan kalian gimana nih? Di Jepang, QRIS telah dapat dipakai di 35 merchant pada tahap awal implementasi. Kehadiran kris di negeri Sakura menandai semakin kuatnya penetrasi sistem pembayaran domestik Indonesia di pasar global. Ekspansi QRIS ke luar negeri menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi pembayaran internasional, tetapi juga berhasil menghadirkan standar pembayaran buatan dalam negeri yang mampu menembus pasar global. Sebelum resmi diluncurkan, sistem QRIS terlebih dahulu melalui serangkaian uji teknologi untuk memastikan aspek keamanan, interoperabilitas, dan kenyamanan pengguna. Dengan standar yang sudah teruji, Indonesia percaya diri membawa QRIS sebagai salah satu alternatif pembayaran lintas batas yang kompetitif. Pengamat ekonomi digital menilai kerjasama Indonesia-Tiongkok ini akan membuka peluang besar bagi peningkatan jumlah wisatawan kedua negara. Selain itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga berpotensi menikmati manfaat karena sistem pembayaran menjadi lebih mudah diakses tanpa biaya tambahan yang tinggi. Dengan uji coba yang tengah berlangsung, Bank Indonesia berharap implementasi resmi kris di Tiongkok bisa segera terrealisasi. Jika berhasil, Indonesia akan memiliki posisi tawar lebih kuat dalam percaturan sistem pembayaran digital global, sekaligus memperkuat citra sebagai negara dengan ekosistem ekonomi digital yang berkembang pesat.